Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Pengintai yang Jujur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan menghukum bumi dengan air bah, dan selama 40 hari Nuh dan keluarganya ada di dalam bahteranya yang dibangun Nuh, tiba-tiba ada bagian yang Nuh lakukan untuk mengetahui apakah air itu sudah surut atau belum. Dan kita lihat di sana dari ayat yang tadi saya baca, ada 2 ekor burung yang dilepaskan oleh Nuh. Yang pertama adalah burung gagak, tapi yang kedua adalah burung merpati. Sebenarnya Nuh melepaskan burung gagak yang pertama untuk mengintai. Kenapa? Karena burung gagak itu dia bisa berada di air, tapi dia juga bisa makan makanan seperti bangkai. Nah, tapi bukan ini yang mau saya bahas. Yang saya mau bahas pengintai yang jujur itu adalah burung merpati. Sehingga kalau kita lihat tadi pembacaan, Nuh melepaskannya sampai 3 kali. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Yang pertama, waktu Nuh melepaskan burung merpati, saya nggak mau bahas burung gagak di sini lagi ya. Saya mau bahas burung merpati. Waktu dia melepaskan burung merpati, Alkitab berkata, burung merpati itu kemudian kembali ke bahtera. Burung merpati itu adalah burung yang tidak bisa hidup di air. Jadi waktu dia kembali ke bahtera, Nuh tahu air belum surut. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, burung merpati memberikan informasi yang sangat jujur buat Nuh. Dengan perlakuannya, dia kembali menunjukkan bahwa air di luar belum surut. Dan Alkitab berkata di poin yang kedua, saya mau bahas. Jadi dia jujur mengatakan kepada Nuh waktu dia kembali dengan caranya bahwa Nuh dan seisi keluarganya belum bisa keluar dari bahtera. Yang kedua, 7 hari kemudian Nuh melepaskan burung merpati itu kembali keluar bahtera. Dan Alkitab bilang waktu Nuh melepaskannya pagi, sore atau senja burung merpati itu kembali. Tapi kali ini burung merpati itu kembali, dia membawa daun zaitun di paruhnya. Jadi dia dapat daun. Ini memberikan informasi bagi Nuh bahwa di luar sana sudah ada tanaman yang bertumbuh. Sudah ada daun zaitun. Artinya airnya mulai menurun. Jujur kan burung merpati? Di mana Nuh tahu airnya menurun dan mulai ada pertumbuhan? Ya dia bawa daun zaitun tadi. Menunjukkan sudah ada pertumbuhan. Tapi Nuh tidak langsung keluar. Kenapa? Karena burung merpati itu masih kembali.
Tadi saya katakan burung merpati itu nggak bisa hidup di air, saudara. Karena itu dia kembali walaupun di paruhnya ada daun zaitun. Yang terakhir dan yang ketiga, 7 hari kemudian Nuh melepaskan burung merpati. Dan Alkitab bilang, setelah dia melepaskan ketiga kali burung merpati itu, dan burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahtera. Ini memberikan pernyataan bagi Nuh bahwa di luar air bah itu sudah benar-benar surut dan kering, karena burung merpati hanya bisa hidup di tempat yang kering. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah burung merpati ketiga yang dilepaskan oleh Nuh untuk ketiga kalinya dan tidak kembali, Nuh kemudian memastikan bahwa air sudah surut dengan kejujuran merpati itu, dan membuat Nuh dan seisi keluarganya bisa keluar dari bahtera itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Merpati adalah pengintai yang jujur. Kalau Tuhan mengutus saudara dan saya di dalam lingkungan apa saja, kebetulan burung merpati ini satu lingkungan dengan Nuh, yaitu dalam bahtera. Kalau Tuhan menaruh kita di dalam bahtera keluarga, bahtera pelayanan, bahtera pekerjaan dan bisnis, mari kita seperti burung merpati yang bisa mengintai, tapi juga mengintai dengan jujur, tidak memberikan dampak yang negatif bagi apa yang kita intai, tapi tidak juga memberikan dampak negatif bagi yang mengutus kita. Merpati tidak merugikan Nuh, tapi merpati memberikan informasi yang jujur bagi Nuh kapan dia harus keluar dari bahtera itu. Dan Tuhan mau kita bukan saja tulus seperti merpati, tapi kita juga bisa jadi pengintai yang jujur, yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang-orang yang mengutus kita, terutama bagi Tuhan, di mana kita ditempatkan di bahtera apa saja, bahtera keluarga, bahtera pekerjaan, dan bahtera pelayanan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bisa menjadi pengintai yang jujur seperti merpati. Amin.